أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا أما بعد. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tergolong sebagai amal soleh yang akan menambah beratnya timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih muamalah, fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi dan keuangan ya. Dan pertemuan yang terakhir di catatan saya, seingat saya sampaikan kajian tentang waris ya. Benar Pak ya? Tentang warisan yang terakhir itu. Nah hari ini insya Allah kita akan membahas tentang riba ya. Membahas tentang riba. Dan riba ini merupakan isu yang paling kencang ya. Kalau bahasa motivator nih, isu yang paling seksi ya dalam kajian ekonomi syariah ya. Jadi kalau ngomongin riba itu ngomong yang paling tertarik di dalam ekonomi syariah. Sampai ada yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim. Jadi kalau kita membicarakan tentang riba ini memang hal yang paling seru sebenarnya. Sampai ada orang-orang yang saya katakan ekstrim kanan tentang riba sebagai antitesa terhadap orang-orang yang ekstrim kiri tentang riba. Ekstrim kanan tentang riba itu orang mengatakan sesuatu yang tidak riba dianggap riba juga. Saking hati-hatinya, saking semangatnya. Contohnya apa? Ini contoh air minum. Air minum ini kalau di warung apa, minimarket harganya mungkin cuma Rp1.000 Pak ya, minimarket. Tapi kalau di restoran ini berapa ini? 5.000. Itu riba nggak? Sebagian orang itu mengatakan riba, apalagi kalau dalam dunia multi level marketing. Itu yang sering dituduh melakukan riba. Kenapa? Harga barangnya dijual terlalu mahal. Jadi itu disebut riba. Tapi kalau di restoran dijual mahal, bukan riba, tapi apa? Keren. Keren kalau dijual di restoran, keren kan? Yang ukuran rada gedean sedikit itu harga standar di restoran saya lihat 11.000 kan, yang 350 mili. Itu 11.000, padahal kalau di minimarket paling cuma 2.000. Nah, tapi kalau orang makan ke restoran itu dibilang bukan riba tuh, malah keren, restoran mahal, restoran bagus gitu kan. Tapi kalau di dalam dunia multi level itu dituduh riba, kenapa? Karena harganya terlalu mahal. Sampai kadang-kadang saya pernah juga dengar orang dibilang, tapi kata Ustadz ini
ngambil keuntungan itu tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% berarti riba katanya, sampai seperti itu. Itu ekstrem kanan saya bilang tentang riba. Nah sebaliknya ekstrem kiri. Kalau ekstrem kiri itu orang yang menyepelekan riba. Di antaranya dia berpendapat riba itu kan yang haram kalau banyak, kalau sedikit nggak apa-apa katanya. Loh, itu bukan asal pendapat, katanya ambil dari Quran. Di Al-Quran ada la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Oke. Kita lihat slide-nya. Ini slide-nya ada 30 Pak ya. Jadi mungkin butuh 2 pertemuan ini kalau disampaikan semua. Ini 30 slide ya. Oke, slide yang pertama ini ada hadis yang memberikan warning kepada kita ya, walaupun hadisnya dhaif ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilur riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Akan datang suatu masa tidak seorang pun dari mereka kecuali memakan hasil riba. Siapa yang tidak memakannya, tidak makan riba, maka dia telah mendapatkan debunya riba. Kira-kira zaman sekarang ini apa? Hampir semua orang kecipratan riba, walaupun dia ustadz sekalipun deh. Ya. Walaupun itu ustadz mengharamkan riba, tetap kecipratan riba. Ya, zaman sekarang ini. Nggak percaya, kita bongkar sekarang. Seseorang mulai dari karyawan yang bekerja di kantor, ya. Karyawan yang bekerja di kantor, baik swasta maupun negeri, pembayaran gajinya sekarang lewat apa Pak? Lewat bank. Banknya bank syariah atau bisa bank syariah, bisa konvensional? Konvensional. Ketika Bapak punya gaji ditransfer ke rekening bank, kemudian banknya nanti ya dengan kebaikan banknya akan memberikan apa? Bunga, walaupun dikit. Kalau gajinya kecil ya. Kalau gajinya gede kan bunganya juga gede. Nah itu kena riba nggak Pak? Bunga bank menurut fatwa Majelis Ulama riba. Oke, itu yang karyawan biasa. Ini ustadz-ustadz yang mengharamkan riba misalnya kan. Dia jadi PNS atau dia membangun masjid atau dia bangun pesantren, dikasih sumbangan sama pemerintah 10 miliar, diterima nggak Pak? Kalau sumbangannya gede, biasanya masuk ustadz-ustadz yang mengharamkan riba itu, ketika kita semua mengharamkan riba ya, ketika dikasih sumbangan oleh pemerintah untuk pembangunan masjid kalah atau sekolahan atau madrasah atau apa, diterimalah sumbangan itu dari pemerintah. Pertanyaan saya, sumbangan yang dari APBN itu, APBN didapatkan dari mana Pak? Dari hasil apa? Hasil pajak. Pajak itu diantara yang besar pajak apa? Pajak penghasilan. Di antara pajak penghasilan itu penghasilan dari mana? Penghasilan dari bunga ya. Ya kan bunga itu selalu dipajakin Pak. Semua itu berapa triliun itu Pak. Itu triliunan Pak ya. Yang saya mengelola satu usaha, bukan punya saya, maksudnya saya sebagai pengawasnya. Kemarin aja ini mau akhir tahun kan hitung-hitungan. Bunganya aja Pak ada 1,5 miliar loh Pak. Bunganya aja 1,5 miliar, ada duit bunga itu kan. Nah ini ya kan minta opini, ini kira-kira kita bikin program apa, disalurkan kemana? Duit bunga ini nggak boleh diambil oleh perusahaan ya. Bunganya aja tingkat satu perusahaan kecil kalau saya bilang ya, nggak besar-besar banget kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Kompetitornya lebih gede lagi, 1,5 miliar. Nah ternyata pesantren ataupun masjid ya kena debunya juga kan. Dapat sumbangan dari pajak, pajak itu diambil dari di antaranya adalah pajak atas bunga ya. 15% kalau nggak salah bunga itu dipotong ya, langsung 15%. Baik, sekali lagi ini tadi hadisnya adalah dhaif ya, tapi hadis dhaif itu bukan berarti hadis palsu ya.
Hadis dhaif bukan berarti salah, bukan. Hadis dhaif itu yang riwayatnya tidak terlalu kuat ya. Oke, ini hadis berikutnya sebagai pembuka dulu nih ya. Ini hadis yang sangat populer, tapi saya jelaskan supaya Bapak tidak salah paham. Saya biasanya nggak menyampaikan hadis ini, tapi karena Bapak biasanya pada mendengarkan di YouTube ya. Nanti kalau nggak saya sampaikan takutnya ya malah ada yang salah paham. Ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha mithlu ayyankiha ar-rajulu ummahu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Kalau ini hadisnya sahih. Yang menjelaskan bahwa riba itu ada 73 pintu. 73 itu jangan Bapak maknai sebagai definitif ya 73 pas. Enggak kurang, enggak lebih, tidak ya. Seperti halnya di hadis yang lain menjelaskan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau umat yang terdahulu 72 golongan. Itu sebenarnya mengindikasikan bahwa perpecahan yang terjadi pada umatku ini lebih besar, ya, lebih banyak lagi. Kenapa? Ya karena memang masanya panjang kan. Masanya umat Nabi Muhammad dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang belum ganti kan. Tetap ini umatnya Nabi Muhammad, ya perpecahan semakin lebar. Partai aja dulu cuma 3, sekarang berapa Pak? Berapa partai itu Pak? Saya juga nggak hafal loh, bukan canda, nggak hafal beneran jumlah partai itu sekarang ada berapa? Yang di Indonesia saja. Jumlah ormas, dulu kita kenal cuma Muhammadiyah sama NU, sekarang banyak banget kan? Sekarang banyak banget ya. Jadi 73 pintu riba ini tidak pasti 73, tidak ya maknanya. Seperti halnya sholat jamaah. Selama ini kita tahu sholat berjamaah pahalanya berapa kali lipat? 27. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan berapa? 25. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya menggambarkan banyak banget Pak pahalanya sholat jamaah. Bukan pasti 27 ya, ada yang 25 hadis lainnya. Hadisnya sahih juga. Nah, hadis yang menjelaskan tentang banyaknya pintu riba ini juga menggambarkan, jadi kita jangan sombong, saya pasti bersih dari riba, gitu loh maksud saya. Jangan-jangan ada transaksi-transaksi yang kita tidak sengaja atau tidak ngeh, tidak tahu, ternyata juga tergolong riba, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lanjutannya. Riba yang paling ringan itu seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Ya. Ini ada yang salah paham, salah paham ya. Berarti dosa zina dengan dosa riba lebih berat mana Pak? Lebih berat riba. Yang riba aja banyak, apalagi yang khawatirnya nanti orang jadi menyepelekan. Ini maksudnya jangan salah paham seperti itu ya. Ini saya kasih keterangan di bawahnya. Karena riba dilakukan dengan penuh kesadaran. Orang ketika melakukan riba itu sadar melakukan riba. Bahkan disertai dengan alasan-alasan untuk membenarkan transaksinya. Sebagai bentuk perlawanan melawan hukum Allah. Makanya orang yang menghalalkan riba itu kan di dalam ayatnya nanti ada, berarti kan perang melawan Allah dan Rasulnya. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi. Tapi kalau orang berzina biasanya gimana Pak? Terang-terangan atau gimana? Ada yang berzina terus di depan orang banyak nggak? Kalau orang berzina kan ngumpet Pak, dia nggak mau ketahuan. Ya, jadi ini menunjukkan sebenarnya parahnya riba itu gitu, itu loh maksudnya. Terlalu banyak pintu-pintu riba dan orang melaksanakan riba itu biasanya sambil cari-cari alasan untuk menghalalkan. Tapi kalau orang berbuat zina kan masih ngumpet-ngumpet, itulah yang membuat riba itu bahayanya tuh begitu, gitu loh Pak. Jadi buruk banget di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi solusinya gimana? Solusinya kalau kita kena debunya riba atau ada di antara transaksi kita yang memang tergolong riba, ya kita mengakui memang ini riba
dan saya susah menghindari riba, ya saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uang ribanya atau hasil ribanya saya nggak mau pakai untuk kebutuhan saya. Jangan sampai saya mengkonsumsinya, saya kena debunya, tapi debunya nggak saya makan, nggak saya telan dulu ya. Sama dengan kita berjalan, kalau jalan kaki di jalan raya ya, di Jakarta khususnya, kan kita mungkin juga nelen debu, nelen asap Pak ya, tapi kita nggak sadar, kita nggak mau, kita berusaha untuk membersihkannya gitu ya. Jadi jangan dianggap ini suatu apa ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau gitu orang-orang kan banyak yang riba ya, saya nggak riba deh, saya zina aja misalnya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang membuat beratnya riba karena orang melakukan riba seringkali menghalalkan riba. Tapi kalau orang berbuat zina, dia sadar bahwa zina itu haram. Ya. Berikutnya, apa itu riba? Riba itu secara bahasa berarti tambah atau tumbuh. Ya, bertambah atau bertumbuh, itu artinya riba. Roba yarbu riban warob buatan. Kalau ada tanah yang rada jendol sedikit, bukit, itu dalam bahasa Arabnya robwah, ya, dari kata riba. Jadi tanahnya ada bertumbuh sedikit, ya. Korelasinya adalah seseorang yang melakukan riba secara dohir, hartanya akan bertambah, hartanya tumbuh. Kalau kita punya duit 1 miliar, taruh di bank, dapat bunga, nah uang kita kan nambah lumayan, gitu kan. Apalagi kalau ditaruh di pinjol, wah tumbuhnya lebih banyak lagi di pinjol. Di pinjol berapa Pak bunganya? Berapa? Yang punya pengalaman? Bunganya pinjol, pinjaman online berapa? Bunganya yang diizinkan oleh OJK itu adalah maksimal 0,8% per berapa? Per hari, bukan per bulan. Ya, jadi di pasaran itu bunga pinjol 0,5% per hari, bukan per bulan ya. Tapi yang diizinkan oleh pemerintah itu 0,8% per hari, bukan per bulan. Jadi kalau misalnya ambil harga pasar umumnya 0,5% sehari, sebulan berarti 15%. Padahal kalau kita taruh uang di bank, Bapak punya deposito, taruh di bank, dapat bunga berapa? Cuma 2%-an, ya, ada yang 1, paling tinggi 3%, kayaknya nggak ada yang lebih dari 3% per tahun. Jadi ini orang banyak yang tertipu sebenarnya, nggak ngerti bahasa dagang yang mereka pakai. Giliran kita taruh uang, ya, dikasih bunganya, bilangnya 3% per tahun. Giliran orang riba, jadi ngutang ke pinjol, bunga hanya 0,5% per hari. Ini banyak orang yang ketipu, benar ya. Di kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi, nah Bapak itu nanti bisa ada pinjol-pinjol yang modelnya Bapak bisa ikut yang menaruh uang di situ ya. Nanti istilahnya tetap pinjol, fintech ya, finansial teknologi, tapi yang banyak orang ngutang, bukan orang ngutangin ya. Tapi kalau udah crowdfunding, nah itu Bapak bisa naruh uang di situ, tapi kategorinya sebenarnya tetap aja fintech, finansial teknologi. Crowdfunding itu apa ya? Crowdfunding itu urun dana ya, istilahnya ULUD ya, unit layanan urun dana. Dalam bahasa OJK itu ULUD ya, unit layanan urun dana. Maksudnya gimana sih? Gampangnya begini Pak, saya butuh utang 100 juta,
Ayo siapa yang mau ngutangin? Nanti Bapak urunan 1 juta, saya siap 2 juta, saya siap 5 juta, sampai terkumpul 100 juta. Nah kalau udah 100 juta di close, berarti kebutuhan saya 100 juta udah tutup. Karena sudah ada beberapa orang yang menyanggupi layanan urun dana ya. Unit layanan urun dana. Unit tetap depannya, pokoknya LUD-nya itu layanan urun dana ya, LUD. Itu lebih besar Pak ya daripada bank, lebih besar dari bank. Tapi kalau Bapak tanyakan resikonya ya seperti teori dalam investasi, kalau untungnya gede biasanya resikonya juga lebih gede, high gain, high risk ya. Oke. Nah tadi kembali kepada definisi riba. Riba itu artinya tumbuh. Karena apa? Ketika kita meribakan uang kita, biasanya uang kita secara lahiriah di dunia bertumbuh. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39. Nanti surat Ar-Rumnya di belakang sebenarnya slide-nya. Ntar saya tunjukkan. Kenapa ditaruh di belakang? Karena riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu dalam surah Ar-Rum, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Apa yang kamu lakukan dalam transaksi riba itu sebenarnya tidak akan bertambah di sisi Allah. Adapun sesuatu yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan. Jadi riba itu dihadapkan berlawanan dengan zakat. Kalau riba itu nggak bertumbuh, tapi yang kamu berikan berupa zakat itulah yang akan bertumbuh. Gitu. Ini ayat tentang riba yang pertama kali. Ya. Belum ada pernyataan tegas bahwa riba itu haram. Tapi riba itu nggak akan menjadikan harta kamu bertumbuh di sisi Allah. Transaksinya nggak ada pahalanya sama sekali, gitu ya. Oke. Balik ke slide-nya. Nah, ada beberapa, sekarang kalau kita bicara tentang riba itu sebenarnya apa sih secara bahasa? Tadi saya katakan tumbuh ya. Ada beberapa definisi dari para ulama. Nah, saya mau jelaskan gini Pak, riba itu pasti haram, nggak ada perbedaan pendapat. Tetapi masalahnya adalah definisi riba itu nggak ada dalilnya. Definisi di Quran juga nggak ada, di hadis juga nggak ada. Ya. Kemarin hari apa itu ada yang nanya kepada saya, Pak Ustadz ngambil keuntungan itu berapa sih maksimal? Tidak ada batasan. Di Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Tapi kata Ustadz, saya pernah dengerin ada di Al-Quran. Al-Quran surat berapa, ayat berapa Pak? Kalau ada tunjukkan kepada saya. Ya, saya bayar, saya kasih hadiah deh Pak. Kalau bisa tunjukin ayatnya 1 juta nggak apa-apa Pak. Ayat yang menunjukkan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan, nggak ada itu. Kalau toh ada keterangan itu, ada tentang harga, adanya di dalam hadis. Al-Quran nggak membahas sampai sedetil itu. Saya bilangin, Bapak sholat subuh berapa rakaat? 2 kan Pak ya? Dalilnya di Quran ada nggak Pak? Ayat berapa yang menunjukkan sholat subuh itu 2 rakaat? Ada nggak Pak? Adanya mah di hadis, masalah teknis-teknis seperti ini ya. Nah jadi yang menjadikan orang berbeda pendapat banyak dalam ekonomi syariah modern itu adalah masalahnya definisi ribanya Pak. Sekarang katakanlah bunga bank. Bunga bank itu riba atau bukan? Perbedaannya di situ, bukan masalah riba itu halal atau haram. Asuransi itu ada ribanya enggak sih? Ya. Pinjol itu tergolong riba atau bukan? Ribanya di mana? Nah, kalau pinjol mungkin lebih jelas ya. Tapi kayak asuransi yang rada bingung, atau multi level, atau pesan makanan lewat
pesan antar. Kan ada beberapa ustadz yang menyatakan ya di YouTube ya, bahwa membeli makanan lewat aplikasi pesan antar ya, itu nggak boleh. Kenapa? Itu termasuk riba katanya. Ada yang mengatakan riba ya. Jadi kayaknya semuanya riba ya. Jadi memang kena debunya riba. Nah, ini kenapa masalahnya? Masalahnya di sini. Jadi definisi riba itu bukan dari hadis, tapi definisi riba itu dari ulama. Kalau dalil haramnya riba itu dari Quran ada, dari hadis ada. Tapi yang dimaksud riba itu apa sih? Nah, itu definisi itu nggak ada. Maka ada definisi di sini sampai saya tunjukkan 7 definisi, Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya buat 6 definisi ya. Oke, saya tunjukkan nomor 1. Saya kutip dari beberapa kitab, di sini ada nama kitabnya ya. 1, tambahan dari harta pokok secara batil. Tambahan yang batil itulah riba. Ini definisi menurut saya paling sederhana, enak ngapalinnya. Tambahan tapi yang batil, yang hak nggak apa-apa. Tambahan yang tidak diridhoi oleh syariat, itulah riba. Yang kedua, melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan atas pembayaran dari riba pertukaran harta sejenis. Bingung Pak ya? Saya yakin bingung nih Pak ya. Tapi ini saya kutip dari buku Pak ya. Melebihkan suatu harta yang dipertukarkan. Jadi Bapak tukar menukar harta, tapi ada kelebihannya. Nah itu riba. Bingung. Bapak tukar duit dengan duit, rupiah dengan rupiah, 1 juta ditukar dengan 950.000 pertukaran ya. Tapi ada kelebihannya. Ya kalau 950 ya ditukar 950. Kenapa? Ada melebihkan suatu harta yang dipertukaran. Nah, ini saya kasih penjelasan riba fadl. Apa-apa kita tunjukkan definisi-definisi dulu, nanti akan saya jelaskan. Tapi nanti kalau Bapak baca buku biar nggak bingung gitu ya. Beras ditukar dengan beras. Yang satu 100 kilo, yang satu 120 kilo. Itu riba, karena melebihkan suatu harta yang dipertukarkan. Pertukaran harta yang sejenis, tapi beratnya tidak sama, kuantitasnya tidak sama. Loh kok begitu riba Ustaz? Kenapa? Karena memang ada dalil, ada hadis. Nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwa orang kalau menukar barang dengan barang yang sejenis, maka kuantitasnya harus sama. Dan ini membingungkan orang banyak ya, apalagi yang tidak biasa dagang. Saya tanya Bapak, misalnya Bapak punya emas kecil-kecil, kepingan emas kecil-kecil, 10 gram, 10 keping. 10 keping, masing-masing 10 gram. Saya punya emas 100 gram, 1 keping. Bapak saya tukar mau nggak Pak? Mau nggak saya tukar? Kan Bapak punya 10 kali 10, jadinya berapa? 100 kan? Sekarang saya punya 100 juga, saya tukar. Mau nggak Pak? Biasanya orang mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, harganya beda. Nah, kalau pertukaran harta sejenis dalam Islam syaratnya begitu. Kalau memang mau emas ditukar dengan emas 100 gram ya 100 gram. Padahal Bapak nggak ada yang mau kan? Terus solusinya gimana? Kalau mau tukeran, saya punya emas 100 gram, 1 keping. Saya butuh emas yang kecil. Bapak punya, saya tuker, nggak mau. Supaya Bapak mau gimana? Tukernya berapa? 9. Kalau Bapak punya 8 atau 9 Pak, Bapak kan punya cuma 80 gram. 10 kali 8. Ini saya tukar dengan yang 100, mau nggak? Mau banget kan, senang banget. Nah itu riba Pak. Itu riba. Kenapa? Pertukaran harta yang sejenis tetapi kuantitasnya tidak sama. Nah,
Nanti ada hadisnya di belakang. Biar bingung dulu Pak ya. Kenapa begitu? Nah, kemudian dan penangguhan atas pembayaran dari pertukaran harta sejenis. Atau tukar yang tadi 100 dengan 100 gram, tetapi Pak ini saya kasih Bapak emas 100 gram, 1 keping. Saya minta Bapak membayarkan kepada saya nantinya, gitu kan, 100 gram juga, tapi 10 keping nanti belakangan, bukan sekarang. Jadi penangguhan atas pembayaran dari pertukaran harta sejenis emas dengan emas, ya, ditukar, tetapi pembayarannya, pemberian salah satu orangnya itu dilakukan secara tempo. Ya. Ini rada bingung. Kemudian yang ketiga, definisi-definisi riba. Penambahan harta ribawi sejenis yang dipertukarkan serta adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai. Ini sebenarnya nomor 2, nomor 3 sama. Tapi definisi dari buku-buku ya itu mengungkapkannya dengan berbeda. Tapi nggak usah apalin semua, nggak usah ya. Saya mau menggambarkan kepada Bapak bahwa definisi riba itu memang rumit, gitu ya. Karena memang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Ijtihad para ulama mendefinisikan riba. Yang ada di dalam hadis itu contoh-contoh riba. Nah, kemudian didefinisikan. Nah, ketika mendefinisikan itu ternyata bahasanya beda-beda. Masih ada 3 lagi. Kalau Imam Nawawi mendefinisikan tolabuz ziyadah fil mal bi ziyadatil ajal. Ya, meminta tambahan harta dengan cara apa? Bi ziyadatil ajal. Dengan menambah waktu. Saya ulang lagi apa adanya ya. Tolabuz ziyadah, minta tambahan fil mal dalam masalah harta bi ziyadatil ajal, dengan tambahan waktu. Jadi maksudnya, Pak, saya kasih duit 1 juta. Saya minta Bapak nambahin ya, jadi 1.200.000. Nanti waktunya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Atau Bapak utang kepada saya, janji 3 bulan. Setelah 3 bulan jatuh tempo, Bapak saya tagih, Pak, Bapak kan utang ke saya. Hari ini jatuh tempo Pak ya, Bapak janjinya bayar. Iya. Tapi saya nggak ada duit Pak. Ya udah nggak apa-apa. Saya tambahin waktu pembayarannya 2 bulan lagi. Tapi saya minta utangnya ya, hartanya ditambah. Bayarnya jadi 1.200.000. Implementasi zaman sekarang itu yang disebut dengan sanksi. Ya, bunga atas sanksi. Bapak harus bayar setiap tanggal 5. Kalau tanggal 5 Bapak terlambat nggak bisa bayar, boleh. Tapi saya kenakan tambahan 5% per bulan atau 1% per hari, atau gimana terserah. Sanksi ini Pak ya, denda. Yang kelima, Imam Syarbini mendefinisikan riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairu ma'lumit tamatsul fi mi'yar syar'i halatal aqd ma'au ma ta'khiri fil badalaini au ahadihima. Akad atas sebuah pertukaran yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika akad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang dipertukarkan. 90% nggak paham Pak ya. Bingung memang ya. Saya menjelaskan gimana? Sebentar. Saya aja menjelaskan bingung Pak ya. Yang bisa mudah ya. Aqdun ala iwadin makhsusin ghairu ma'lumit tamatsul. Ya, au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Jadi pertukaran barang yang tidak jelas. Pertukaran barang yang tidak jelas. Ini sih zaman sekarang kayaknya jarang terjadi ya. Tapi zaman saya kecil itu ada orang jual beli barangnya dibungkus nggak ketahuan isinya apa, itu
Ya, itu istilahnya apa ya? Zaman saya kecil itu ada itu dibungkus-bungkus nggak ngerti isinya. Ya itu ada unsur ghorornya, ketidakjelasannya ya. Oke, ini nggak usah dipikirin juga nggak apa-apa lah ya. Nah yang keenam nih yang paling update. Ini definisi riba yang paling baru dari Majelis Ulama. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Jadi yang namanya riba itu adalah tambahan tanpa imbalan. Jadi Bapak utang 1 juta, tambahin Pak ya, jadi 1.200.000. Itu tambahan, kenapa? Karena ada penangguhan dalam pembayaran. Kan harusnya kalau tukar menukar uang ya sekarang, atau utang ya dibayar sesuai dengan jumlah utangnya. Ini utangnya 1 juta, suruh bayar 1.200.000. Nah ini diperjanjikan, artinya disebutkan dalam perjanjian. Kalau nggak disebutkan dalam perjanjian, ya nggak apa-apa. Itu. Dan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Jadi definisi-definisi ini Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan sekali lagi bahwa memang ada masalah. Masalahnya adalah mendefinisikan riba yang berbeda-beda. Kemudian riba yang dimaksud di sini juga beda-beda. Yang dimaksud di dalam MUI ini adalah riba nasi'ah, bukan riba fadl. Ya. Sedangkan yang disebutkan di sini ini adalah riba fadl sebenarnya, riba fadl. Ya, kalau yang di sini ini sifatnya campur. Nomor 2 ini fadl dan nasi'ah, tapi mendefinisikannya beda-beda. Nomor 2 dan 3 ini sama. Nomor 1 ini yang paling umum. Jadi kalau Bapak mau ngapalin nomor 1 aja. Ini yang paling umum, tambahan yang batil. Nah, yang batil yang gimana? Nah, tergantung jenisnya riba. Makanya membahas riba itu sebenarnya jelimet Pak. Tapi ini Bapak perlu tahu ya, karena memang ya ilmu yang harus diketahui. Kalau di tempat saya ngajar dulu itu tentang riba itu 1 semester Pak. Ya, mata kuliahnya namanya fikih riba, itu 1 semester. Membahas tentang fikih tentang riba itu 1 semester. Fikih riba. Ya, memang dia jelimet sekali, tapi ini saya singkat, mudah-mudahan 2 pertemuan cukup ya dari 30 slide ini. Nah, ini definisi kenapa? Karena riba itu memang modelnya banyak banget Pak. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak 5 contoh model riba. Nah, jadi kira-kira dari definisi yang banyak tadi, sebenarnya di dalam hadis tidak ada definisi riba, tapi ada contoh-contoh transaksi yang oleh Rasulullah disebut ini riba, ini riba, ini riba. Sebelum saya berikan contoh yang 5 model riba ini, saya tunjukkan hadisnya dulu biar masalahnya tuh kenapa sih? Masalahnya tuh dari sini Pak. Ya, ini ada hadis. Ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa'un." Ini hadis sahih ya. Artinya emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair itu gampangnya tepung lah Pak kita ya, jenis gandum tapi yang rada murah ya. Syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Sama dengan sama, maksudnya ukurannya sama dan dibayar kontan. Bila macam atau jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu. Bila hal itu dilakukan dengan cara kontan. Ini sengaja terjemahannya saya ambilkan dari internet. Ya.
Bapak baca terjemahan begini kira-kira bingung nggak Pak? Apalagi memahaminya apa maksudnya, kan ya? Ini ada referensinya. Jadi gini, Bapak perlu paham dulu, zaman Rasulullah itu orang kalau jual beli pakai apa? Nah, dengan emas, terus dengan perak atau barter, ya. Ini zaman sebelum ada rupiah dan sebelum ada real, Pak. Hadis ini diungkapkan, ya. Jadi pertukaran zaman dulu itu dilakukan dengan barter, barang dengan barang. Atau barang dengan emas atau perak. Yang dengan emas namanya dinar, yang dengan perak namanya dirham. Nah, dalam aturan jual beli disebutkan di sini, kalau jual beli itu emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya, maka ketentuannya dua. Sebenarnya di sini mislan bi mislin yadan biyadin, sama dengan sama dan kontan. Ini terjemahnya di sini. Maksudnya kalau Bapak tukar emas dengan emas, maka harus dua syarat dipenuhi. Ukurannya sama, 100 gram dengan 100 gram, dan serah terimanya harus bareng. Ini emas yang 10 keping kali 10 gram. Ini emas yang 100 gram 1 keping. Nah, selesai itu. Terus kalau itu terjadi gunanya apa, Pak? Ada nggak zaman sekarang orang tukar-menukar seperti itu? Tadi saya katakan nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Jadi saya harus menjelaskan di sini. Sekarang kalau orang gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, terus beratnya harus sama. Lalu gunanya apaan, Pak? Zaman sekarang nggak ada. Ngapain kurma ditukar dengan kurma? Ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya supaya cepat aja. Ini Rasulullah berbicara tentang ekonomi makro, Pak. Ekonomi makro, ekonomi negara, bukan bicara tentang ekonomi perorangan. Ya. Solusinya gini, Bapak kalau punya emas gede, Bapak perlu emas yang kecil-kecil. Bapak jual dulu emasnya. Dengan apa kek? Dengan garam kek? Dengan kurma kek? Dengan gandum, terserah. Nanti sudah dapat kurma dan gandum, Bapak kalau butuh emas yang kecil-kecil, beli aja emas yang kecil dengan garam atau dengan gandum itu. Ya. Kalau Bapak punya apalagi misalnya beras, ya beras ya usah ditukar dengan beras. Beras tukar dengan apa? Beras tukar dengan emas. Ya. Ya berasnya banyak, emasnya dikit Pak, tentu saja jangan sama, ya kan? Nah nanti kalau kamu sudah dapat emas, kamu simpan, kamu mau butuh apa? Butuh kambing. Nah emas kamu buat beli kambing. Artinya apa Pak? Terjadi pergerakan ekonomi. Jangan sampai uang ditukar dengan uang, beras ditukar dengan beras. Nanti yang terjadi adalah uang akan berputar di antara orang-orang yang megang uang. Beras akan berputar di antara orang-orang yang megang beras. Yang nggak punya beras, mati aja udah, nggak usah makan beras, ya kan? Yang punya duit, ya duitnya muter di antara mereka. Yang miskin biar aja tetap miskin. Jadi sebenarnya hadis ini, ya, kalau bicara faedahnya, ini faedahnya untuk ekonomi makro. Maka dengan zaman sekarang sudah ada alat tukar, itu sebenarnya memudahkan pemahaman. Maka Bapak kalau punya emas yang 100 gram tadi, gede, Bapak butuh yang kecil-kecil, jual dulu dengan rupiah. Setelah dapat rupiah, kalau Bapak mau beli yang kecil, beli aja yang kecil. Terjadi pergerakan ekonomi. Biar cepat, karena saya lihat jamnya udah gitu ya. Jelasin riba kalau saya pulang Bapak belum paham sama sekali kan nggak enak ya. Sekarang tuker uang recehan. Contoh, saya punya uang recehan banyak Pak, 1 juta, duitnya 5 ribuan semua. Bapak mau tuker kepada saya 100 ribuan 10 lembar, 1 juta dengan 1 juta. Mau nggak Pak biasanya? Mau nggak? Bapak punya uang recehan banyak 1 juta ditukar dengan 1 juta. Bapak mau nggak yang punya recehan?
Mau? Kalau ke warung, Bapak mau nggak? Bapak punya uang 100.000 ke warung, Bu, nukernya recehan, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Bapak kalau tadi nuker tadi bilang mau, kalau sekali-sekali mau kan? Sekarang kalau Bapak suruh profesinya kerjanya nuker recehan dan dikasih harga yang sama, Bapak memang pedagang duit, pedagang uang, itu kan nuker recehan. Bapak punya recehan 5.000-an, 2.000-an, 10.000-an. Kalau saya nuker 100 ya tukar dengan 100. 1 juta ya tukar dengan 1 juta. Bapak mau nggak sebagai pedagang? Nah, tadi katanya mau. Mau karena hubungan perkawanan, persaudaraan kan. Kalau pedagang nggak mau, terus gimana caranya Pak? Contoh yang paling gampang, ketika Bapak punya duit 100.000, Bapak nuker ke warung, nggak dikasih kan? Terus Bapak bilang, Pak beli air minumnya dong. Pak beli air minumnya, ini berapa misalnya? 1.000 misalnya, beli 5 dong. Beli 5, 5.000. Tapi saya minta kembaliannya recehannya, dikasih nggak Pak? Jadi apa bedanya? Jadi memang maksudnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan itu tidak hanya berputar di antara kalian yang punya uang. Jadi uang itu jangan diperdagangkan, uang itu hanya alat. Tapi kamu berdaganglah dengan barang-barang di sektor real. Ya kamu kalau mau cari untung ya dagang dengan barang-barang. Makanya itu tadi sekaligus saya menjelaskan, kalau Bapak memang jadi pedagang, mau nukerin apa ya, dagang uang recehan, solusinya Bapak jangan dagang duit, itu kan nuker recehan saja, tapi Bapak silahkan jualan barang, jualan pisang goreng, jualan lontong, jualan air dan sebagainya. Nanti Bapak punya servis khusus. Siapa yang belanja di tempat saya akan kasih kembalian. Kembalian saya itu berbeda, uangnya baru-baru dan recehannya banyak. Itu. Jadi tetap Bapak jualan barang. Ketika Bapak jualan pisang goreng, maka Bapak menggerakkan orang supaya ada yang nanam pisang, ada yang nanam kelapa sawit, ada yang memasak kelapa sawit jadi minyak goreng, ada yang nyangkulin pisangnya supaya tumbuh dan seterusnya. Jadi melibatkan banyak orang. Bapak juga jualan lontong, biar ada yang nanam beras, biar ada yang mau masak, biar ada yang jualan panci, biar ada yang jualan gas dan seterusnya. Jadi semuanya terlibat, gitu Pak. Jangan di antara lo doang. Coba kalau kayak money changer itu yang punya duit orang kaya Pak ya. Yang datang ke situ siapa Pak? Ya orang-orang kaya doang yang bukan mau tukar real, tukar dolar, tukar yen, tukar euro dan seterusnya. Terus orang-orang miskin yang disuruh lihat aja money changer. Gak ada gunanya buat mereka. Tapi kalau dirubah dengan jual barang sektor real, pisang goreng, nah ibu-ibu ya, bapak-bapak yang di kampung-kampung nanam pisangnya bisa dijual, laku, ekonomi bergerak. Ini diantara rahasianya ya. Jadi sebab perdebatan tentang riba sebenarnya dari hadis ini. Dan hadis ini sebenarnya baru membahas tentang riba yang namanya riba fadl. Belum riba dalam utang piutang. Nah, ya. Jadi ini hadis sebenarnya adalah membahas riba dalam jual beli. Belum dalam utang piutang. Dalam utang piutang yang mana? Itu pakai hadis yang lain. Wa inna riba awwal riba adhuhu riba amil Abbas. Riba yang pertama kali saya batalkan adalah riba seperti yang dilakukan oleh paman saya yaitu Abbas. Ya. Nah makanya ini sebagai terakhir, setelah itu tanya jawab biar mudah. Jadi riba itu Pak, saya kasih contoh ada 5 model riba. Yang pertama, ya ini disebut dengan riba nasi'ah, penundaan, yaitu terjadi dalam hutang, baik dalam akad jual beli maupun qard. Sebentar. Ini kalau ini nanti
pembagian riba ini contohnya di sini aja nih, biar cepat. Habis ini langsung tanya jawab. Saya mulai dari jual beli dulu ya. Dalam jual beli ada 3 model riba. Satu namanya riba fadl. Jual beli alat tukar yang sejenis tetapi nilainya atau kuantitasnya tidak sama seperti dalam penukaran uang recehan. Nah, ini kayaknya udah jelas. Itu namanya riba fadl. Ada kelebihan, Pak. 90.000 kok ditukar 100.000. 950.000 kok ditukar dengan 1 juta. Itu fadl, jual beli alat tukar ya yang sejenis, maksudnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, tapi angkanya tidak sama. Itu diambil dari mana dalilnya? Ya diambil dari hadis ini tadi, ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddati. Syaratnya kan mislan bi mislin, sama ya kan, yadan biyadi. Nah yang kedua, masih dalam jual beli, namanya riba nasi'ah. Jual beli non tunai dengan tempo tertentu. Jika saat jatuh tempo tidak terpenuhi, maka harganya ditambah. Bapak beli rumah, akadnya misalnya harganya 700 juta. Karena Bapak terlambat bayarnya, ya udah bayarnya saya tunda nggak apa-apa. Tapi tambah ya, jadi 710 juta. Pak besok terlambat lagi, nggak apa-apa deh, saya tambahin waktu pembayarannya jadinya 800 juta. Nah itu namanya riba nasi'ah. Ya. Yang ketiga riba yad. Yad itu artinya tangan. Jual beli non tunai, tetapi temponya tidak jelas. Kapan akan dilakukan serah terima? Saya pesen minyak ya. Berapa harganya? Per kilo sekian. Ngirimnya kapan? Ya nanti lah. Temponya nggak disebutin jelas. Ya. Tapi kalau ini zaman sekarang sangat jarang terjadi ya. Namanya orang jual beli zaman sekarang selalu ada tempo kapan diserah terimakannya. Tapi ada yang tidak jelas. Contohnya apa? Dalam jual beli secara online. Bapak beli misalnya baju. Bayar kan? Langsung bayar dulu kan Pak ya? Barangnya dikirim kapan? Tergantung kurirnya kan? Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Tapi ada estimasi. Nah makanya yang bagus marketplace dia mengatakan barang akan dikirim misalnya tanggal 10. Sebelum tanggal 10 udah nyampe gitu Pak ya. Itu pun kadang-kadang merepotkan. Ketika Bapak bilang tanggal 10, dia udah siap tanggal 10. Ya, tanggal 8 dia pergi, tanggal 9 dia pergi. Ternyata tanggal 9 barangnya nyampe, orangnya nggak ada. Padahal pembayarannya COD, repot nggak Pak? Ini, jadi ketidakjelasan waktu itu jadi masalah loh Pak, jadi problem. Ya, makanya dia harus diminimalisir. Kalau pembayarannya COD tidak tepat itu kan udah repot itu. Kalau pembayarannya cash tidak tepat kadang-kadang bermasalah. Kalau rumah Bapak gede-gede gini nggak masalah. Misalnya orangnya datang, Bapak nggak ada, dilemparkan saja dari apa, atau ada Bapak ada kotak. Nah kalau rumah-rumah kontrakan yang tidak ada apa, tidak ada penjaganya, tidak ada pagernya, begitu barangnya datang orangnya nggak ada gimana? Ditaruh, hilang nanti diambil orang juga. Nah sebenarnya jual beli yang temponya tidak jelas itu ada tapi sedikit ya, sedikit. Nah yang sekarang ini justru mulai banyak lagi dalam jual beli melalui online yang serah terimanya nggak jelas. Ya. Saya terakhir beli tanggal 21 ya. Kemarin tanggal 24 baru nyampe. Kadang-kadang saya beli online gitu, baru beli hari ini besok udah nyampe. Cepet banget kan, kita lagi pergi, udah taruh aja di depan rumah saya kan. Kadang-kadang kecepatan. Nah, jadi waktu serah terima yang tidak jelas ya, ini juga merepotkan loh Pak. Nah ini tergolong riba juga, riba yad ya. Tapi ini apa? Untuk barang-barang yang sejenis, rupiah dengan rupiah, ya, makanan dengan makanan. Atau nanti ada pembahasan begini. Riba dalam jual beli itu apakah berlaku untuk semua barang atau barang tertentu? Nanti ada perdebatan.
Umumnya ulama mengatakan itu kalau dalam pertukaran mata uang aja, ya. Yang kedua ada yang mengatakan itu kalau dalam pertukaran uang sama makanan pokok. Kalau beli baju nggak apa-apa, ya. Beli tas nggak apa-apa. Kalau beli uang, saya mau kasih contoh lagi, emang luas sekali riba itu. Saya beli dolar lewat money changer. Saya beli ya, oke, duitnya saya kirim, saya transfer. Tek. Terus mata uangnya saya ambil kapan? Ini kalau di antara para pedagang itu biasa, Pak. Yaudah, saya bayar dulu ya. Ini pas harga dolarnya lagi bagus, turun ya. Oke, saya beli ya, 10.000 dolar, saya transfer duitnya rupiah. Harusnya Bapak bayar uang rupiahnya, ya dolarnya langsung diterima. Tapi ini Bapak transfer dulu, dolarnya enggak, Bapak ambil sekarang. Ya kapan-kapan aja nanti saya ambil. Nah ini memang lagi bagus. Saya buat ini kok buat pembayaran haji atau travel umroh nanti di musim haji. Sekarang saya belum butuh. Yang penting saya beli dulu mumpung murah. Nah itu terjadi Pak sebenarnya. Kalau Bapak bukan pedagang, saya ceritain gini-gini mungkin rada aneh kan, bingung gitu. Dan saya kadang-kadang melakukannya, tapi dalam batas waktu yang pendek, yang dikasih toleransi oleh MUI itu 24 jam. Ya. Kadang saya melakukannya tapi nggak sampai 12 jam. Jadi harga dolar itu kalau saya lihat yang di Menteng Pak ya, itu kan pusatnya money changer ya, di Menteng itu. Itu kan harganya berubah setiap jam Pak, setiap jam berubah. Nah kadang saya monitor, pas harganya bagus, saya langsung telepon. Saya beli ya, atas nama ini, oke saya transfer, oke transfer. Setelah saya transfer, saya bilang, duitnya udah saya transfer, oke sip. Nah duitnya, dolarnya saya ambil kapan? Nanti saya ke sono. Nah, tapi saya kasih batas kalau di situ hari ini juga, cuman nanti jam berapa gitu. Misalnya saya transaksi jam 9, bisa jadi saya ngambilnya jam 4. Gitu kan? Tapi untuk yang nggak boleh itu kalau lebih dari 24 jam. Pokoknya taruh aja dulu deh, kamu simpan aja dulu. Namanya pedagang, ada dolar banyak Pak. Ada dolar banyak. Mestinya dolar ini adalah sudah Bapak beli, tapi ada di tangan saya. Oh, sekarang harga dolar lagi naik. Saya jual nggak Pak? Kalau saya jadi pedagang, ada dolar banyak banget nih, harganya lagi tinggi nih. Ini barang Bapak sih, tapi namanya pedagang, gimana Pak? Jual aja udah, ya. Nanti kalau pas murah saya beli lagi, ternyata harganya nggak turun-turun, naik terus, tekor. Itulah terjadinya kerugian-kerugian ketika orang bermain falas. Seperti itu masalahnya Pak ya. Oke, yang terakhir ini kan, tadi saya bilang 5 macam Pak ya. Nah, kalau ini riba dalam utang piutang. Riba dalam utang piutang ada 2. 1, penerima hutang diwajibkan membayar lebih dari hutang yang diterima. Bapak utang 100 juta, nanti bayarnya 115 juta. Dari awal ada akad seperti itu. Itu jelas ya, umum. Yang kedua, hutang piutang saat jatuh tempo debitur tidak mampu membayar, maka diberikan tenggang waktu dengan membayar lebih. Denda tadi. Ini gampang nih. Yang denda apa? Utang apa ya? Riba dalam utang piutang ini Bapak lebih familiar. Ya, karena selama ini orang tahunya riba itu masalah bunga dan bank. Adapun riba dalam jual beli ini nggak familiar buat kita. Ya. Jadi ini yang rada bingung karena pembahasan riba di dalam kitab fikih ada macam-macam loh Pak. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Dan hadis ini itu lebih banyak membahas tentang riba fadl. Ya. Riba fadl bukan riba nasi'ah. Dan ini yang kadang-kadang ada tadi beli makan pesan antar, harga lebih mahal dari biasanya dan lain sebagainya, itu bermuara dari pemahaman terhadap hadis ini dengan pemahaman yang berbeda-beda. Mudah-mudahan penjelasan saya ini ya ada yang Bapak bisa pahami. Saya paham ini masalahnya memang rumit. Mungkin sebagian tidak paham, nggak apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa Bapak pahami. Nanti kalau sudah lengkap sampai 30 slide, mudah-mudahan nanti menjadi lebih jelas. Tapi sekali lagi memang iya saya katakan mahasiswa jurusan ekonomi syariah pun kalau ngomongin riba nggak cukup dengan 1-2 kali penjelasan. Nah,
Jadi mudah-mudahan ini membantu, baru saya katakan membantu Bapak memahami tentang riba. Kalau paham, saya yakin belum 100%. Silakan kalau ada yang mau diperjelas dengan pertanyaan Bapak, silakan. Silakan. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Bagaimana dengan kartu kredit, tergolong riba atau tidak? Nah, secara umum saya kasih tadi penjelasan bahwa riba itu jelas haram. Tetapi apakah kartu kredit itu riba atau tidak? Nah, kalau merujuk kepada di sini, nah ini Pak, maka ada riba. Kan kalau Bapak transaksi dengan kartu kredit, ya kan? Boleh dibayar cicilan, boleh dirubah menjadi cicilan, tapi nanti kena bunga sekian. Maka itu menurut para ulama kartu kredit itu adalah riba. Ribanya kenapa? Ribanya di bunganya. Ribanya itu di bunganya. Bagaimana kalau kita menggunakan kartu kredit yang tidak ada bunganya? Dengan cara kita mengelola kartu kredit ya. Saya bisa menggunakan kartu kredit tanpa bunga sama sekali loh Pak. Ya, nggak ada bunganya sama sekali. Gimana caranya? Di antaranya ya Bapak bayar tunai kan. Setiap ada tagihan langsung dibayar lunas. Jangan Bapak gunakan untuk gesek tunai atau tarik tunai supaya tidak ada bunga kan. Nah, bagaimana kalau begitu? Boleh nggak? Nah, itu kan. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Bapak menggunakan kartu kredit, walaupun Bapak tidak kena bunga, Bapak sudah mendukung transaksi kartu kredit, transaksi yang berbasis bunga. Jadi penjelasannya seperti itu Pak. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh tetap menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena Bapak setuju dengan akad ribanya, walaupun Bapak tidak melakukan ribanya. Karena setiap ada tagihan dibayar. Nah, solusi terakhirnya gimana Pak? Solusi terakhirnya saya kasih tahu. Sebenarnya saya ada materinya di sini sih Pak. Yang pertama, saran saya memang ya kalau Bapak nggak perlu kartu kredit, nggak usah pakai kartu kredit. Itu nomor satu, paling bagus ya. Karena tidak semua orang butuh kartu kredit. Tapi ada orang yang nggak bisa meninggalkan kartu kredit Pak. Ya, karena transaksinya banyak internasional ya. Transaksinya banyak internasional. Nah ini poin-poinnya saya tunjukkan ya. Ada 6 langkah kalau saya sebutkan di sini ya. Bentar, ya. Poin-poinnya ada 6 ya. Poin-poinnya ada 6 solusi dalam menggunakan kartu kredit. 1, jangan gunakan tarik tunai. Karena kalau Bapak tarik tunai itu langsung kena bunga pasti itu Pak ya. Kedua, jangan gunakan pada transaksi gesek tunai. Ya, kalau gesek tunai itu beda dengan tarik tunai, Pak. Kalau tarik tunai itu di ATM. Kalau gesek tunai di merchant, toko ya. Bapak pura-pura belanja itu dalam laporannya ya. Pura-pura belanja tapi nggak belanja, ngambil duit tunai. Itu namanya gestun ya. Yang ketiga, bayar tunai semua tagihan. Jangan dirubah menjadi cicilan. Sekarang banyak promosi bunga 0%, tapi Bapak dikenakan biaya administrasi. Ya, administrasi secara fix, yaitu sebenarnya bahasa lain ya, bahasa promosi. Yang keempat, jangan membayar secara cicilan atau membayar dengan pembayaran minimal supaya nggak kena bunga. Kecuali ada promosi 0%, saya kasih warna kuning. Kenapa? Banyak orang tertipu dengan kecuali ada promosi 0%. Ternyata tidak semua promosi 0% itu tanpa bunga. Tetapi promosi 0% itu seringnya bunga ditanggung oleh penjual. Ini rahasia pedagang Pak. Jadi kalau Bapak beli kulkas di saya dengan cicilan bunga 0%, saya tetap membayar bunga kepada bank 2% sampai 3%. Bapak nggak bayar, tapi saya yang bayar. Ya, bahasanya di antara pedagang bukan bunga sih, diskon merchant kan ya Pak ya.
Bahasanya diskon. Saya aja bingung pertama kali ya, belajar dagang seperti gini. Seakan-akan ini, ya Bapak kan sudah ada yang beli lewat kartu kredit saya. Bapak kasih diskon saya dong, bank yang minta diskon. Ya, bank minta diskon 2% sampai 3% pasarannya. Yang kelima, kendalikan konsumtif dari menggunakan kartu kredit. Yang terakhir, gunakan kartu kredit niatnya untuk alat pembayaran, bukan untuk ngutang. Karena beberapa transaksi Bapak nggak bisa kalau nggak pakai kartu kredit. Contohnya transaksi internasional. Bapak beli barang di Amazon, Bapak langganan Zoom misalnya. Kalau nggak pakai kartu kredit gimana? Susah kan? Sekarang sih bisa pakai kartu debit, tapi yang ada Visa atau Mastercard-nya. Gitu Pak ya. Ini beberapa solusi tentang kartu kredit. Saran terakhir saya, kalau Bapak bisa gunakan kartu kredit syariah, lebih aman. Nah itu dah ya. Nanti dia udah ngatur sendiri. Kartu kredit syariah ada Pak ya. Nanti pembahasannya detailnya belakangan ya. Jadi ada kartu kredit syariah yang sudah menerbitkan kartu kredit syariah yang saya tahu dua. Satu BSI, yang kedua adalah CIMB Niaga. Yang lain belum ada kartu kredit syariah. Jelas Pak? Oke, ada satu lagi boleh? Ya silakan. Satu, dua, ada dua. Jual beli saham, kenapa Pak? Oh, gitu. Jual beli saham itu sebenarnya bukan jual beli ya. Saham itu sebenarnya adalah kerjasama dalam memiliki sesuatu usaha sebenarnya. Babnya bab syirkah. Jawaban globalnya saya katakan, Bapak boleh jual beli saham supaya Bapak aman dari maisir dan gharar serta riba. Bapak gunakan SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi Bapak minta kepada sekuritas. Bapak kalau beli saham kan nggak bisa datang langsung ke Telkomnya, ke Unilevernya kan, harus melalui sekuritas. Nah Bapak minta kepada sekuritas, dia udah tahu. Saya minta SOTS ya, Sistem Online Trading yang Syariah. Tapi hanya ada, kalau seingat saya, dari sekitar 100 sekuritas yang sudah punya sistem syariah itu masih belasan, sekitar 15 ya. Yang besar-besar ya, yang besar-besar. Contohnya kayak iPod itu ada ya, Indo Premier itu udah ada. Kemudian apa? Mansek kayaknya itu udah ada. Mandiri Sekuritas itu udah ada ya. BNI Sekuritas. Nah, jadi Bapak cari sekuritas-sekuritas yang besar itu biasanya sudah punya sistem online trading yang konven dan yang syariah. Bapak minta yang syariah. Nanti penjelasan detailnya belakangan ya. Karena kalau Bapak menggunakan SOTS, saham yang dibeli pun nanti akan difilter oleh dia. Bapak membeli saham misalnya BBCA nggak bisa, ya, BMDR Bank Mandiri nggak bisa, karena ini adalah bisnisnya tidak bisa sesuai dengan syariah. Bentar. Kemudian cara Bapak membeli juga sama, ada perbedaan. Kalau dalam perdagangan saham yang konvensional, Bapak ada leverage, Bapak punya uang 10 juta bisa beli saham 100 juta. Yang 90 juta ditalangin oleh sekuritas, tapi nanti kena bunga. Tapi kalau Bapak pakai sistem syariah, kalau punya uang 10 juta ya cuman bisa beli 10 juta, gak ada talang-talangan gitu. Itu diantara perbedaannya. Jadi gitu Pak ya. Nanti detailnya belakangan tentang saham ya. Tapi Bapak udah jual beli saham belum? Udah. Ada kalau udah, maksud saya pembahasan saya istilah-istilahnya dipahami. Tapi kalau yang enggak trading sama sekali kan nggak paham, dia bingung apa itu istilah-istilah itu, nanti bingung ya. Kalau saya pribadi, ini bukan promosi ya, saya bukan promosi, saya pribadi menggunakannya yang ini ya. Oh nggak kelihatan ya. Kalau saya pakai aplikasinya yang ini ya, iPod ya, nggak kelihatan karena ini bukan jam trading, hari libur. Dia hanya bisa dibuka kalau ada trading ya, kalau ada waktu perdagangan bisa dibuka, kalau nggak ada ya nggak bisa. Gak kelihatan Pak, karena backgroundnya hitam dia. Oke, satu lagi tadi Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi. Kalau orang Jawa asuransi haram, mana ada asunya.
Orang Jawa Pak ya. Jangan asuransi, pitik ransi. Asu itu kalau bahasa Jawa anjing Mbak, makanya dengar kata asu ransi. Haram itu asu. Globalnya gini, ada slide-nya sendiri sih Pak ya. Kalau ada barang-barang yang ada labelnya halal, Bapak percayalah itu adalah halal. Ya. Kalau misalnya ini nggak halal ditulisin halal, Bapak minum, Bapak dosa nggak? Pertanyaan saya. Yang dosa siapa? Yang nulis kan, yang bohong kan, ya gitu Pak ya. Nah kalau ada produk-produk yang sifatnya jasa, tulisan halalnya itu nggak bisa dipasang, tapi diganti dengan kata syariah. Di Indonesia aturannya seperti itu. Kalau barang istilahnya halal. Kalau kalau di jasa namanya syariah. Ada bank syariah, asuransi syariah, kemudian apalagi pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah. Tapi obligasi syariah sekarang diganti namanya dengan sukuk, ya, dengan sukuk. Kalau sudah ada kata syariahnya, sebenarnya adalah halal, Pak. Ya, sebenarnya halal. Tapi memang penjelasan detailnya yang halal gimana? Nanti insya Allah ada slide-nya sendiri ya. Jadi kira-kira untuk saat ini kalau Bapak tanyakan kepada saya, asuransi gimana? Ya kalau asuransi syariahnya halal, Pak. Tapi kalau asuransi yang non syariah tidak halal. Karena nanti ada unsur ghorornya ya. Ini contoh slide saya. Tapi nggak saya jelasin sekarang lah. Ya. Jadi ada slide yang ke-34 itu sudah ada slide tentang asuransi. Jadi kalau Bapak baru mulai, saran saya kalau Bapak baru mulai berasuransi, ya saya sarankan Bapak pilih asuransi yang syariah. Tapi kalau Bapak masalahnya sudah terlanjur asuransi, nah itu nanti solusinya gimana belakangan ya. Sudah terlanjur asuransi, tapi asuransinya tidak syariah. Terus gimana dong itu kan? Nah itu nanti, karena ada asuransi yang sifatnya dipaksa. Bapak itu sebenarnya berasuransi, tapi Bapak nggak tahu. Contohnya apa? Contohnya apa? Oh BPJS itu kan asuransi yang dipaksa Pak. BPJS itu kan sebenarnya asuransi, cuman penyelenggaranya pemerintah. Kan kita dipaksa, kalau nggak ikut BPJS awas, nanti begini, dan dipaksa. Ada juga selain asuransi yang BPJS apa yang dipaksa? Bapak mau nggak mau pasti ikut asuransi. Apa? Leasing, boleh leasing. Kalau saya nggak pernah beli mobil cicilan nggak? Apa contohnya? Saya pribadi orangnya paling nggak suka membeli mobil atau kendaraan ya dengan cicilan. Saya paling nggak suka. Saya menghindari banget membeli secara cicilan. Tapi tetap saja saya berasuransi. Tahu nggak? Kalau saya naik kendaraan umum, saya naik pesawat, ada asuransinya nggak? Ada. Naik kereta, ada asuransinya nggak? Ada. Nah ini makanya kadang-kadang saya ngetes orang, adakah di antara bapak-bapak yang tidak pernah terlibat asuransi? Saya bohong, saya bilang. Nomor satu bohong, yang kedua jahil, nggak tahu aja bapak ya. Bapak pernah naik bis nggak? Pernah. Ada asuransinya nggak? Ada kan. Naik kereta? Maaf nih, kadang-kadang saya mengkritisi orang yang keras banget dalam asuransi. Begitu kecelakaan di pesawat atau keluarganya ada kecelakaan pesawat, dikasih santunan, diterima nggak? Tuh, aneh kan? Santunannya gede, masalahnya pesawat Pak ya. Kalau santunan naik motor kecelakaan, jarang males ngurusnya kan? Karena santunannya dikit, 500.000 kan kalau motor. Tapi kalau pesawat, nah, biasanya pada terima juga, walaupun dia bilang asuransi haram. Padahal itu duitnya dari mana? Asuransi juga padahal duitnya kan. Nah, oke, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Jadi saat ini sementara Bapak pilih asuransi syariah aja. Gitu ya.
Baik, inilah yang bisa kita sampaikan secara parsial, masih sebagian tentang riba. Jadi kalau Bapak ada yang tidak paham nggak apa-apa. Nanti slide saya yang sudah saya bagikan boleh di-share ya, boleh di-share kepada jamaah sambil dibaca-baca. Kalau ada yang belum paham nggak apa-apa. Memang saya katakan kajian tentang riba itu kajian termasuk yang sulit dalam masalah fikih muamalat. Makanya saya biasanya mengakhirkan kajian tentang riba, bikin orang bingung. Bikin orang bingung kalau di awal-awal langsung dibahas tentang riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.